Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim pemerintah yang secara tegas mendukung mosi pengesahan rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Saya Gaitsa sebagai pembicara pertama dan pembicara penyimpul yang akan membawakan definisi secara kontekstual, membawakan argumentasi justifikasi dari sudut pandang filosofis yang menjelaskan mengapa sangat penting bagi kita untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Rekan saya Jennifer sebagai pembicara kedua akan memberikan bidasan serta membawakan argumentasi dari sudut pandang sosial yang berhubungan dengan jaminan keamanan bagi masyarakat. Florence selaku pembicara ketiga akan merekonstruksi perdebatan secara holistik, memberikan komparasi skenario terburuk dan ulasan dari sudut pandang yuridis. Dewan juri yang terhormat, kita hidup di era digital di mana teknologi mendampingi kita. Seperti contohnya transaksi melalui media online, dan juga perlu disadari bahwa bila kita ingin melakukan transaksi tersebut, kita harus mengisi data pribadi kita secara online untuk mendukung keberlangsungan kesepakatan. Namun, karena maraknya fenomena kebocoran data pribadi kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya kebocoran data 6 juta pasien yang dijual di online red forum seperti yang dilansir dalam kompas.com. Sehingga kejadian tersebut yang menjadi latar belakang dirancangnya Undang-Undang Data Pribadi. Tujuan kami sebagai tim pemerintah adalah untuk meningkatkan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Masuk ke dalam poin definisi, di sini saya akan menjelaskan poin yang akan kami bahas dalam perdebatan kali ini. Menurut KBBI, pengesahan adalah pengakuan berdasarkan hukum dan juga peresmian. Lalu rancangan Undang-Undang Data Pribadi adalah undang-undang yang dipertimbangkan yang mencangkup data pribadi, hak kepemilikan, pemprosesan, pengecualian, pengendalian, lembaga berwenang yang mengatur, serta penyelesaian sengketa terkait. Masuk ke dalam poin argumentasi saya, yaitu mengapa sangat penting bagi kita untuk mengesahkan data atau rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Masuk ke dalam substansi pertama, yaitu apa saja yang kita lindungi dalam Undang-Undang Data Pribadi. Dewan juri yang terhormat, perlu kita telaah bahwa data yang kita lindungi adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, nomor telepon, atau data-data yang merugikan bila kita sebarluaskan. Seperti contohnya penipuan menggunakan nomor handphone. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang kita lindungi adalah data yang krusial. Masuk ke dalam substansi kedua saya, yaitu kenapa undang-undang yang ada dalam status quo belum cukup untuk melindungi masyarakat. Karena undang-undang yang ada dalam status quo yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang perlu diketahui hanya menjerat pelaku peretas saja, sedangkan untuk institusi pengumpulan data pribadi tidak didapatkan sanksi. Sehingga bila kita bandingkan dengan RUU Data Pribadi yang membebankan konsekuensi kepada pemegang data sehingga menjadi lebih tegas, sehingga adanya pembatasan pemegangan data tersebut yang menghasilkan tidak bisa menyalahgunakan data pribadi karena data pribadi merupakan hak milik serta aset konsumen yang pada dasarnya tidak boleh diganggu-gugat. Lalu dicangkup dalam RUU Data Pribadi pasal 32 ayat 1, yaitu dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melakukan upaya penyelesaian alternatif lain yang belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi tersebut. Dapat kita lihat bahwa RUU Data Pribadi adalah undang-undang yang krusial untuk memberantaskan masalah kebocoran data yang marak terjadi. Sehingga krusial bagi kita untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, mari duduk bersama kami dalam mosi ini. Lalu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya. Mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian. Francis Bacon. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Jennifer Jaukar sebagai pembicara kedua yang akan membawa argumen dari segi dampak pengesahan RUU PDP dan mengenai obligasi pemerintah. Baik, berpindah pada substansi pertama saya, mengapa dari pengesahan RUU PDP ini akan memberikan dampak baik kepada kedua sisi dari masyarakat maupun pemerintah? Pertama, rasa aman dan nyaman merupakan hal penting yang harus masyarakat dapatkan. Dalam era digital sekarang, banyak sekali data yang diperlukan dalam menjalani digitalisasi. Namun jika privasi yang mereka percayakan mudah disebarluaskan akibat peretasan data, maka rasa aman berujung menjadi rasa risih dan dampak lebih jauhnya lagi akan menghambat masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Karena mungkin mereka akan memilih untuk tak menggunakannya saja daripada berkorban akan data pribadinya.
Maka dari itu, dengan pengesahan RUU PDP ini, para pelaku juga akan kembali mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi secara lebih serius, contohnya pada bab 13 RUU PDP tentang ketentuan pidana, yang mana hukumannya dibebankan kepada pelaku secara jelas dan tegas, bahkan hingga mencapai denda 70 miliar rupiah. Maka Dewan Juri, mari kita lihat kasus yang terjadi, bahkan institusi secara pemerintah saja masih mudah diretas. Contohnya, 279 juta data BPJS Kesehatan yang menjadi korbannya, baik dari Anika, nomor telepon, dan data penting lainnya. Kemudian tak hanya institusi pemerintah saja, melainkan bank. Sadari, hal ini dapat kita lihat ketika mengisi aplikasi di bank yang bahkan secara tidak langsung seolah-olah kita telah menyetujui pengguna jasa tersebut dan dapat mengakses data kita. Akan tetapi konsumen yang ada belum mendapatkan jaminan atas kerahasiaan data pribadinya karena dianggap kewajiban saja. Bayangkan, jikalau Anda tidak melakukan transaksi apa-apa, namun tiba-tiba di akhir bulan, tagihan kartu kredit Anda membengkak ke angka di mana Anda harus menguras seluruh tabungan Anda untuk melunasinya. Dan semua itu terjadi akibat ada pihak yang berhasil meretas data dan menyamar sebagai Anda. Dan dalam kasus ini, pihak yang memegang data tidak mau bertanggung jawab atas dasar persetujuan Anda saat mengisi data bahwa data itu akan menjadi milik perusahaan. Hal ini juga perlu ditanggapi serius sebab dalam pasal 26 UU ITE sekarang, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur. Maka dari itu diperlukannya norma dengan menambahkan sanksi pidana yang akan menimbulkan efek jera. Ini adalah masalah utama yang harus diselesaikan lewat RUU Perlindungan Data Pribadi. Kedua, pemerintah bukan hanya mengesahkannya saja, tapi justru ikut andil dalam perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan usaha yang dilakukan pemerintah seperti RUU PDP ini akan membuat mereka mendapat kepercayaan masyarakat kembali yang dikarenakan kebocoran data. Apabila kepercayaan masyarakat sudah didapatkan oleh pemerintah, maka dukungan masyarakat pun akan tertuju pada program atau proyek yang sedang pemerintah jalani. Misalnya seperti transformasi digital. Mengapa demikian? Sebab mereka yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat balik kepada mereka dan juga keamanan. Semakin tinggi apresiasi masyarakat terhadap apa yang mereka dapatkan dari pemerintah, maka diduga akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itulah yang dikatakan sejalan oleh Dan Hart, profesor dan penulis buku The New Public Service pada tahun 2007. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah pun dapat saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman pada lingkup data pribadi. Berpindah kepada substansi kedua saya, mengapa pemerintah perlu peduli dengan kondisi yang terjadi lewat mengesahkan RUU PDP? Obligasi pemerintah merupakan hal penting dalam memperbaiki kondisi yang terjadi. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah adalah institusi tertinggi yang mana membuat dan mengesahkan undang-undang. Jikalau bukan pemerintah yang mengesahkannya dan turut peduli pada masyarakat, siapa lagi yang perlu menutup mata untuk menunggu kehilangan data penting selanjutnya? Bahkan motivasi pengesahan ini saja semakin kuat terbukti dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 26 yang menyebutkan bahwa pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana kondisi luar negeri. Di Singapura, hal ini diatur melalui Personal Data Protection Act atau PDPA 2012 yang dan memiliki badan Do Not Call atau DNC Registry yang dimana undang-undang tersebut fokus dalam menjaga data pribadi. Sementara di Uni Eropa, bahkan ada membedakan antara data sensitif dan non-sensitif jika terjadi diakses pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita lihat Indonesia sekarang. Inilah yang merupakan urgensi dan tanggung jawab pemerintah untuk membuat undang-undang yang lebih baik dan secepatnya dalam RUU PDP agar undang-undang data pribadi yang ada dapat terfokuskan dan juga optimal. Sekali lagi, obligasi pemerintah merupakan aspek penting karena pembuatan dan pengesahan undang-undang merupakan tanggung jawab serius dan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Maka dari itu, kami mengajak Dewan Juri sekalian untuk duduk bersama dengan kami agar baik dari masyarakat dan pemerintah dapat saling bergandengan tangan dan mendapatkan buah oleh karena solusi masalah yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Di era digital, privasi harus menjadi prioritas. Apakah hanya saya, atau apakah pengawasan menjijikan secara rahasia? Al Gore. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Florence Aurelia sebagai pembicara ketiga dalam perdebatan kali ini yang akan membawakan argumentasi, kesimpulan, serta data-data pendukung secara yuridis. Masuk ke ekstensi argumentasi kami. Mengapa cybercrime di era globalisasi ini harus benar-benar ditindaklanjuti dan apa hubungannya dengan argumen pembicara pertama dan kedua kami? Cybercrime sendiri merupakan tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan.
seperti pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Kita harus sadar, dengan latar belakang yang telah disampaikan oleh tim kami, masalah terbesar dalam pencurian data ini dilakukan secara cyber atau online. Banyak sekali kasus, misalnya pinjaman online dan lainnya yang membutuhkan data pribadi dan ternyata disalahgunakan. Bahkan, di tahun ini, Indonesia kembali dikejutkan dengan kasus data pribadi yang bocor, yaitu data pasien COVID-19 di Indonesia milik Kementerian Kesehatan. Bahkan data pribadi tersebut sampai dijual di forum Reddit Forum. Data ini meliputi data pribadi pasien dan rekam medis pasien yang mencapai 6 juta pasien. Pembicara pertama saya juga telah menyebutkan beberapa data yang bocor dari BPJS yang bahkan merupakan lembaga dari pemerintah juga, namun bisa bocor karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya bahkan menyebut pengamanan data yang sifatnya sensitif seharusnya tidak hanya cukup dilakukan dari sisi perlindungan terhadap penyanderaan data dengan menenskripsi atau ransomware, namun data tersebut juga harus dilindungi dengan aksi pemerasan atau extortionware. Namun, bukan hanya itu, sudah banyak sekali kebocoran data pribadi yang bahkan berasal dari badan-badan besar seperti Indonesia. Di BPJS Kesehatan, Lazada, penjualan data nasabah BRI Life, Tokopedia, dan masih banyak lagi sampai kebocoran data pemilu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menyatakan pemerintah terus merupakan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat guna menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun tetap saja, nyatanya hal itu belum cukup sama sekali di status quo. Bahkan UUD 1945 pasal 28H ayat 4 mengatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dampak baik yang pembicara kedua kami sebutkan pun tidak akan tercapai jika cybercrime tidak ditekan dengan rancangan undang-undang yang harusnya segera disahkan. Lalu masuk ke worst case scenario. Apabila di kalangan masyarakat masih terjadi kriminalitas yang menyeret data-data pribadi dan privasi orang. Di sisi kami tetap lebih baik, karena kami memiliki suatu wadah yang dapat menangani masalah sosial yang berada di Indonesia saat ini. Karena kami percaya bahwa rancangan undang-undang ini dibuat ya karena tentunya undang-undang yang sudah ada di Indonesia ini belum cukup untuk menangani masalah dan urgensi yang ada di Indonesia saat ini. Didukung juga dengan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, Wahyudi Jafar bersama Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi atau KAPDP yang menyebut bahwa akselerasi pembahasan RUU PDP ini mendesak untuk dilakukan karena instrumen hukumnya saat ini belum memberikan perlindungan yang komprehensif. Beberapa aspek yang belum dipenuhi dalam instrumen hukum tersebut antara lain perlindungan data sensitif, kejelasan perlindungan hak-hak subjek data, termasuk mekanisme pemulihan ketika terjadi pelanggaran. Maka, jika RUU ini cepat disahkan, di sisi kami akan lebih banyak orang yang bisa semakin percaya kepada pemerintah dari segi keamanan itu sendiri dan bisa mengandalkan pemerintah untuk menanggulangi masalah saat sudah ada undang-undang ini. Di mana pembicara kedua kami pun telah menjelaskan mengapa rasa percaya dan aman ini sangat penting untuk pemerintah ke depannya. Kami juga percaya bahwa di era teknologi yang saat ini bukan yang penting bukan hanya penutur kata, berpakaian secara bebas, dari keamanan ancaman internasional saja, tapi juga keamanan cyber yang selama ini semakin menipis. Oleh sebab argumen yang telah kami bawakan, serta kesimpulan maupun data pendukung, kami seharusnya sudah bisa menang dan bisa membuat Dewan Juri duduk bersama-sama dengan kami di tim pemerintah. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya merangkum secara holistik dan menyeluruh apa yang telah kami bawakan pada perdebatan kali ini, serta memaparkan keuntungan yang hanya dapat diraih di sisi kami. Kami masuk pada perdebatan kali ini dengan membawakan pendirian yang jelas bahwa kami mendukung mosi pengesahan rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Dengan pembicara pertama kami yang telah menjelaskan tujuan kami, yaitu meningkatkan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Tim kami juga sudah berhasil memaparkan latar belakang mengapa mosi ini sampai bisa berdiri. Pembicara pertama kami juga menutup pidato dengan menjelaskan mengapa pengesahan rancangan undang-undang merupakan hal yang penting dengan menjelaskan pada substansi pertama, data apa saja yang kita lindungi dan keadaan status quo yang menyebabkan adanya urgensi untuk mengesahkan rancangan undang-undang data pribadi ini. Pembicara kedua kami membawakan dua argumentasi yang berisi tentang dampak baik bila rancangan ini disahkan dan argumentasi kedua mengapa pemerintah perlu peduli dengan kondisi melalui pengesahan rancangan undang-undang data pribadi. Didukung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Jafar bersama Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa akselerasi pembahasan RUU PDP mendesak dilakukan sebab instrumen hukum terkait yang ada pada saat ini belum mampu memberikan perlindungan komprehensif.
Beberapa aspek yang perlu dipenuhi dalam instrumen hukum tersebut antara lain terkait dengan perlindungan sensitif, kejelasan perlindungan hak subjek data, termasuk mekanisme pemulihan ketika terjadinya pelanggaran. Lalu pembicara ketiga kami telah menjelaskan mengapa penting bagi kita untuk memberantas pelaku cyber kriminal dengan membawakan data tentang seberapa merugikannya akibat dari kejahatan cyber ini. Pembicara ketiga kami juga sudah berhasil membandingkan skenario terburuk kami dan mengapa kami masih tetap berdiri dalam skenario terburuk dengan membandingkan kedua sisi tersebut. Untuk itu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mari duduk bersama kami dalam tim pemerintah untuk mencapai dunia yang lebih baik. Untuk itu, terima kasih.